Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang perlu kita hadirkan di hati kita pada hari ini, bahwa pada hari ini kita semua berada dalam tatapan Allah. Apa yang kita lakukan pada hari ini disaksikan oleh Al-Khaliq Rabb, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai jagat raya, alam dan seisinya dalam genggamannya. Maka kita sangat yakin dan percaya bahwa apabila Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang sulit baginya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Makanya pada hari ini kita bermohon kepada Allah agar segera menyelesaikan permasalahan saudara kita di Palestina. Karena ini sudah cukup lama. Sejak tahun 1948 sampai sekarang ini tragedi Palestina tidak pernah usai. Pembantaian, pembunuhan, bukan perang. Kalau perang masih bisa kita maklumi, tapi ini pembantaian. Kenapa? Palestina itu tidak punya tentara, tidak ada polisi di sana. Yang ada hanya ormas. Dan sekarang rakyat Palestina yang tidak punya senjata itu mereka bantai, mereka bunuh. Dan kekejaman itu tidak sedikit pun membuka mata dunia. Amerika yang katanya pemimpin demokrasi, yang olehnya dikatakan akan bisa menyelesaikan perdamaian di dunia. Coba kita lihat sekarang, PBB mandul, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dunia Islam diam, 1000 bahasa. Oleh sebab itu makanya, apa yang harus dilakukan kaum muslimin? Apakah cukup kita berdoa saja? Tidak. Apakah cukup berdoa saja? Tidak. Memanglah doa itu. Tapi kita ingin tahu bahwa Allah di samping menciptakan roh yang hati dalam darah kita, Allah juga menciptakan badan dan kanan dan kanan itu menunjukkan apa? Jahit nanti kepalamu. Selama ini kita lihat Palestina kita bantu hanya dari segi korbannya saja. Kita kirim obat ke sana, kita kirim alat medis ke sana, kita beri bantuan makanan bagi mereka. Tapi kepada mereka anggapnya bahwa ini tidak ada akibat bagi mereka. Manusia keturunan kera itu, manusia paling hina di mata Allah, tidak ada yang mampu berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah makanya kita perlu satu institusi yang bisa menyelesaikan ini. Dan itu pernah terjadi di masa Abu Bakar Siddiq. Palestina pernah direbut, kemudian jatuh kembali ke tangan orang kafir. Setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi
berhasil kembali merebut Baitul Muqaddis. Takbir! Allahu Akbar. Setelah itu sampai sekarang Baitul Muqaddis belum mampu kita bebaskan, dan kita berazam di hati kita bahwa penyelesaian Al-Quds hanya satu, dengan memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Allahu Akbar. Hanya di masa kekhilafahanlah Al-Quds dapat dibebaskan. Oleh sebab itu makanya perhatian bagi kita semua bahwa sekarang ini ada pembenci khilafah, ada pembenci syariah dan khilafah. Apabila ada makhluk seperti ini, kita sudah tahu siapa dia. Ini bukan kawan khusus. Bahkan yang paling menyakitkan hati kita adalah apa yang dilakukan orang yang kita anggap warok, tapi dia benar-benar jahanam. Imam Masjid Istiqlal, dia bekerja sama dengan orang-orang kafir itu, bermesraan dengan Yahudi, mengundang mereka ke Masjid Istiqlal sebagai masjid terbesar di Indonesia ini. Dia mengajak mereka tersenyum ria, sementara di tangan-tangan mereka masih menetes darah-darah kaum muslimin, darah saudara kita, anak-anak dan para pemuda Palestina. Takbir! Allahu Akbar. Yang perlu kita sadari bersama bahwa hanya satu institusi yang bisa menegakkan dan menolong saudara kita di Palestina. Siapa? Khilafah! 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 Angkat khilafah! 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 Takbir! Oleh sebab itulah makanya pahamkan wahai saudara-saudaraku yang beriman, siapa yang membenci syariah dan khilafah, hanya dua kata bagi mereka. Pertama karena ketololannya, kedua karena kebenciannya. Takbir! Allahu Akbar! Siapa yang membenci syariah dan khilafah, berarti dia benci Islam. Takbir! Allahu Akbar! Semoga hari ini Allah dan para malaikatnya yang kita yakin bersama kita dan menatap kita, yang 70.000 malaikat turun pada hari ini, 70.000 alfan malam yusalluna alaiha, yang malaikat itu berdoa untuk kita semua, para orang-orang yang di hatinya masih ada rasa sayang kepada saudaranya yang ada di Palestina, dan ada kebenciannya kepada manusia-manusia laknatullah itu. Dan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala kita nanti berada di padang mahsyar yang jutaan kali lebih panas dari hari ini. Takbir! Allahu Akbar! Itu matahari sejengkal dari kepala kita. Dan kita akan melihat mereka-mereka yang membenci Islam itu, wajahnya akan hitam pekat karena takutnya kepada Allah pada hari itu. Dan kita akan menyaksikan mereka. Saudara-saudaraku, mari bersama kita berjuang untuk menegakkan khilafah, walau apapun tantangannya, walaupun apa sebutan mereka, apapun yang digelarkan kepada kita, kita tidak akan pernah mundur setapapun selama kita ada diberikan Allah kemampuan untuk bersuara. Maka kita akan dakwakan khilafah yang wajib kita perjuangkan, dan hanya ini satu-satunya institusi yang bisa mensejahterakan manusia, akan mampu menciptakan manusia yang bahagia di dunia
bahagia di akhirat kelak insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.